guys, welcome to my YouTube channel. Pada video ini, aku akan membahas tentang unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik pada sebuah karya sastra, yaitu pada sebuah novel. Aku mau mengingatkan lagi kepada teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube aku dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sebelum kita membahas tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik, mari kita bahas dulu apa itu pengertian dari novel. Novel adalah sebuah karangan prosa yang panjang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Unsur-unsur yang ada pada novel yaitu unsur intrinsik. Unsur intrinsik terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, tema, amanat, alur atau plot, tokoh dan penokohan, latar, sudut pandang dan gaya bahasa. Sedangkan unsur ekstrinsik itu sendiri terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, biografi pengarang dan nilai-nilai yang terkandung dalam novel. Novel yang akan aku bahas pada kesempatan kali ini yaitu novel yang ada pada angkatan 20-an atau yang lebih populernya yaitu angkatan Balai Pustaka dengan judul novel Salah Asuhan, karya dari Abdul Muiz. Hanafi, laki-laki muda asli Minangkabau, berpendidikan tinggi dan berpandang ke barat-baratan, bahkan ia cenderung memandang rendah bangsanya sendiri. Dari kecil, Hanafi berteman dengan Corrie de Bussche, gadis Indo-Belanda yang sangat cantik. Mereka saling mencintai, tapi cinta mereka tidak dapat disalurkan karena perbedaan bangsa. Akhirnya, ibu Hanafi menikahkan Hanafi dengan Rapiah, yang merupakan sepupu Hanafi, gadis Minangkabau sederhana yang berperangai halus dan taat pada tradisi dan adatnya. Akan tetapi, Hanafi tidak pernah memandang Rapiah sebagai istrinya. Hanafi menganggap Rapiah sebagai babu dan bahkan tidak ada apabila banyak temannya orang Belanda yang datang ke rumah. Suatu hari, Hanafi digigit anjing gila yang membuatnya harus berobat ke Betawi. Dan di sana dia bertemu dengan Corrie dan menikah dengannya. Hanafi mengirimkan surat kepada ibunya bahwa ia menceraikan Rapiah. Akan tetapi, pernikahan mereka tidak bahagia. Corrie dituduh melayani laki-laki lain oleh Hanafi yang membuatnya pergi dari rumah menuju Semarang. Dan di sana, Corrie sakit kolera dan meninggal dunia. Hanafi sangat menyesal atas kematian Corrie. Ia pun pulang ke kampung halamannya dan tidak banyak bicara. Suatu hari, Hanafi sakit. Kata dokter, ia minum sublimat atau racun untuk mengakhiri hidupnya. Akhirnya, Hanafi meninggal dunia. Unsur yang pertama itu adalah tema. Tema di sini yaitu tentang perbedaan adat istiadat. Yang kedua itu alur. Alur di sini yaitu alur maju karena pengarang menceritakan kisahnya ke masa selanjutnya. Yang ketiga itu sudut pandang. Di sini digunakan sudut pandang orang ketiga, yaitu menceritakan kehidupan tokoh-tokoh pada novelnya. Yang keempat itu latar. Yang pertama latar tempat terjadi di Minangkabau, Betawi, dan Semarang. Yang kedua itu latar waktu, yaitu suatu hari ketika Hanafi digigit anjing gila. Yang kelima itu gaya bahasa. Gaya bahasa digunakan di sini itu bahasa Belanda, sehingga membuat novel ini cukup sulit untuk diartikan. Ini makanya termasuk novel lama dan menggunakan bahasa Belanda. Yang keenam, tokoh dan penokohan. Yang pertama, Hanafi keras kepala dan kasar, yaitu terlihat bagaimana ia memperlakukan Rapiah yang tidak sewajarnya. Yang kedua, Corrie, dia orang yang baik hati. Yang ketiga, Rapiah, baik dan sabar, yaitu terlihat bagaimana ia tetap sabar dan patuh kepada Hanafi walaupun tidak dianggap sebagai istrinya. Yang ketujuh yaitu amanat. Yang pertama, jangan melupakan adat istiadat sendiri walaupun kita belajar di negeri orang. Yang kedua, jangan memaksakan suatu pernikahan karena akan berakibat yang tidak baik bagi keduanya.
Unsur yang pertama yaitu biografi pengarang. Abdul Muiz lahir di Sungai Tuar, Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada 3 Juli 1883 dan wafat di Bandung, Jawa Barat pada 17 Juni 1999 pada usia 75 tahun. Beliau merupakan sastrawan dan wartawan Indonesia. Pendidikan terakhirnya di Stovia, sekarang jadi Fakultas Kedokteran UI, akan tetapi beliau tidak lulus. Perjuangannya yaitu mengancam tulisan orang-orang Belanda pada tahun 1913, menentang rencana pemerintahan Belanda dalam perayaan peringatan 100 tahun kemerdekaan Belanda di Prancis bersama dengan Ki Hajar Dewantara pada tahun 1922. Beberapa karyanya yaitu Pertemuan Jodoh pada tahun 1933, Surapati pada tahun 1990, dan karya yang paling populer yaitu Salah Asuhan pada tahun 1928 yang difilmkan Asrul Sani pada 1972. Nilai-nilai dalam novel. Yang pertama, nilai adat istiadat, yaitu tidak boleh menikah atau mencintai seorang pria atau wanita yang beda bangsa. Yang kedua, nilai sejarah. Diskriminasi sosial dalam cerita ini sangat terlihat, seperti contohnya perbedaan terhadap orang pribumi dan orang Eropa. Bagi teman-teman yang telah menonton video ini, terima kasih banyak. Semoga video ini bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.